Ya, pendengar PR beberapa waktu yang lalu beredar berita tentang adanya pernikahan beda agama yang dilakukan oleh salah satu staf khusus ya, Presiden Joko Widodo. Yang ini kalau dilihat dari beberapa tinjauan dari sisi hukum negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengatakan memang tidak boleh. Kemudian hukum agama pun Islam yang saya percayai begitu, yang saya anut pendengar PR, itu memang tidak memperbolehkan itu dengan alasan apapun. Nah, kali ini pendengar PR kita akan coba berbincang dari sisi psikologi. Kita akan bersama dengan psikolog dari Universitas Kristen Maranatha, ada Bu Marissa Putri MC, pendengar PR, dalam perbincangan berikut pendengar PR. Ya, pendengar PR kita sudah tersambung bersama dengan Bu Marissa Putri. Selamat malam, Bu Marissa Putri. Halo, malam, Kang. Ya, baik. Ini saya panggil Bu Marissa atau Bu Putri nih, punten. Biasanya sih dipanggilnya Teh Mai. Oh, Teh Mai. Nggak apa-apa nih, saya panggil Teh Mai. Baik. Nggak apa-apa, baik. Biar akrab. Baik, siap. Teh Mai haturnuhun ini sudah meluangkan waktu untuk berbincang di PR FM ya. Kita siap. sedang menyoroti tentang pernikahan beda agama yang mungkin Teh Mai juga sudah tahu ya, beberapa waktu yang lalu terjadi menikahnya di gereja katedral, padahal si mempelai wanitanya kan muslim begitu ya. Tinjauan dari hukum agama, hukum negara juga beberapa ada yang sudah menyampaikan. Namun dalam kesempatan ini kita coba lihat dari sudut pandang psikologi. Sebuah pernikahan yang dilakukan beda agama, tentu ketika mungkin sebelum berketurunan pun begitu ya, boleh jadi ada hal-hal yang secara psikologis ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi nanti ketika sudah punya keturunan misalnya, apakah juga atau tentu akan berdampak juga pada keturunannya. Mungkin sebelum memiliki keturunan, adakah risiko-risiko psikologis yang memang harus dihadapi oleh pasangan berbeda agama? Sejauh ini pengamatan Teh Mai sendiri seperti apa begitu? Silakan. Oke, aku coba jawab ya. Sebetulnya dalam pernikahan apapun bentuknya, mau yang seagama, mau yang tidak agama, resiko untuk menghadapi konflik itu tentu saja pasti ada. Nah, jadi memang yang paling utama ketika menikah itu kan sebetulnya visi apa yang dimiliki oleh kedua pasangan sebelum menjalankan pernikahan. Nah, kalau kita bicara tentang perbedaan agama itu kan biasanya adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam diri seseorang, di mana kebanyakan orang tahu agama mereka itu dari sejak usia dini, sehingga nilai-nilainya juga sudah sangat ditanamkan dari usia masih kecil banget gitu kan. Nah, ketika menikah, pertama pemahaman tentang pernikahan mungkin berbeda dalam agama masing-masing, itu satu. Sehingga bagaimana seseorang menjalankan pernikahannya, kalau yang misalnya keyakinannya kuat gitu, tentu saja pasti akan mengarah ke agama mereka. Nah, ketika terjadi perbedaan mengenai pandangan akan pernikahan, kewajiban suami dan istri dalam pernikahan tersebut itu berbeda, tentu saja itu akan menjadi rawan konflik. Jadi harus punya kemampuan untuk lebih banyak bernegosiasi tentang banyak hal ketika masuk ke dalam pernikahan yang berbeda agama. Bukan berarti pernikahan yang seagama tidak ada ruang untuk negosiasi, tetapi tentu saja kan lebih banyak, karena mungkin misalnya sebagai contoh, di agama Islam kita sholat 5 waktu, tapi mungkin di agama yang lain waktu ibadahnya bisa ditentukan sendiri sesuai dengan nyamannya misalnya gitu, untuk melakukan saat teduh misalnya atau berdoanya gitu, atau agama yang lain. Itu saja kan sudah berbeda misalnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara memperlakukan suami dan istri di agama tertentu, misalnya di agama Muslim boleh seorang laki-laki berpoligami
sampai dengan istrinya 4. Yeah. Sementara di agama yang lain setahu saya tidak boleh, bahkan pernikahan hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan, tidak boleh bercerai misalnya, dan itu prosesnya sangat panjang misalnya untuk perceraian. Hal-hal seperti itu tentu saja sangat rawan konflik. Itu baru hal-hal yang paling prinsipal, yang besar gitu. Apalagi sampai ke yang detail-detailnya yang lebih kecil. Apalagi nanti kalau sudah punya anak. Sebenarnya seperti itu sih, Kang. Oke, baik. Ada hal-hal prinsip yang memang sejak awal sudah berbeda, ada pondasi-pondasi yang sudah berbeda. Tentu ini memberikan tantangan yang lebih besar, begitu ya? Betul. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi ketika memiliki anak, sejauh ini mungkin Temai punya kasus, ada pengalaman begitu ya, anak-anak yang lahir dari pasangan beda agama, mungkin pernah berdialog juga dengan mereka. Apa dampak psikologis yang pernah mereka ceritakan gitu ke Temai? Oke, sebetulnya kebetulan justru kasus yang saya temukan tidak ada konflik yang cukup berarti menurut pengakuan mereka gitu ya, karena mereka sudah punya kesepakatan, yaitu kesepakatannya dari awal pernikahan sudah sepakat bahwa sampai dengan anak berusia 15 tahun kita akan membimbing mereka dengan agama kita masing-masing. Jadi ibunya non-muslim, ayahnya muslim, maka ayahnya mengajarkan sholat, ibunya mengajarkan ke gereja, dan fine-fine aja karena anak-anaknya mungkin masih kecil sehingga belum merasa kenapa ya kok banyak banget aktivitas keagamaannya gitu. Malah mereka senang karena lebih banyak bertemu dengan orang, melihat hal-hal yang beragam, kayak misalnya ibunya Christmas dapat kado Natal, ketika ayahnya Idul Fitri dapat angpau. Mungkin anak-anak masih di level seperti itu gitu, Kang. Jadi wah menyenangkan sekali gitu karena banyak sekali belajar hal-hal yang beragam. Tetapi mungkin nanti seiring, tapi kan nggak semua mengalami proses yang smooth seperti itu gitu. Karena pasti ada tekanan misalnya dari orang tua kedua belah pihak. Ini anak gimana? Diajarin sholat tapi misalnya datang ke gereja, nanti dia bingung gitu. Kok kenapa ya terkadang Tuhannya Allah, terkadang Tuhannya Yesus, gimana cara dia membedakan hal-hal seperti itu. Jadi sama aja ke anak juga, mereka mungkin akan bertanya sebenarnya saya ini siapa, apa yang harus saya lakukan. Takutnya kalau aku cuman ikutin ayah nanti ibu sedih, atau kalau aku ikutin ibu kenapa tidak ikut ayah, misalnya hal-hal seperti itu bisa menjadi konflik. Nah kalau misalnya hal ini terjadi, tentu yang pertama adalah yang paling penting kedua orang tua harus sepakat bagaimana cara mereka akan mendidik kedua anak-anaknya dalam konteks keagamaan. Setelah itu dilihat perkembangannya, apakah anaknya mengalami kesulitan atau tidak. Ditanyakan kepada misalnya pihak sekolah, ini anak gimana di sekolah, dia bisa nggak beradaptasi. Mungkin kan orang lain akan bertanya, kamu tuh jadi agamanya apa misalnya gitu, kenapa kamu ngikutin pelajaran agama kedua-duanya misalnya. Dan orang tua perlu membekali dengan jawaban-jawaban yang tepat agar anak juga tidak merasa terkucilkan, karena kok aku beda ya sama teman-teman aku agamanya satu, kok aku dua misalnya. Hal-hal seperti itu gitu. Sehingga selain anak harus beradaptasi dengan lingkungan, dia juga harus beradaptasi dengan berbagai perbedaan. Kalau smooth gitu ya, dia akan menemukan jalannya, karena kan biar gimana pun Kang, agama itu pilihan personal gitu. Betul. Banyak orang yang di usia tertentu merasa bahwa kayaknya bukan ini ketenangan yang saya cari. Dia mencari agama yang lebih tepat. Sebentar sayang, ibu sedang telepon. Nah setelah itu setelah itu harus dijelaskan gitu kan, seperti itu. Tapi pada saat mereka tumbuh, nilai-nilai utamanya adalah mungkin orang tua harus lebih bersabar menjelaskan kenapa kita melakukan ini dan itu dalam konteks agama yang berbeda. Seperti itu sih, Kang. Oke. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Temai sendiri memang mungkin hanya di konflik internal saja ya, di si anak sendiri yang memang mungkin satu saat dia memang harus menentukan pilihan, begitu ya Temai ya? Betul. Oke. Gitu baik, sih. jadi sejauh ini tidak menemukan dampak-dampak psikologis yang terlalu berat kalau menurut pengalaman Temai, begitu ya? Betul. Oke. Kalau dari beberapa kasus klien sih, mereka anak-anaknya mungkin karena masih kecil, jadi belum ada proses harus
menentukan agama seperti itu ya, menentukan agama terus milih salah satu. Tetapi juga ada justru yang lebih banyak terjadi adalah klien-klien yang dibesarkan dengan agama tertentu, seiring perjalanan waktu mereka justru menyadari bahwa oh bukan ini yang saya cari, itu justru lebih banyak. Nah jadinya kalau kayak gitu aja sebenarnya kan orang tua seperti bersatu kepada anaknya untuk bilang, oh kamu jangan misalnya pindah agama karena agama kita tuh begini. Tapi mungkin pada kasus yang orang tuanya berbeda agama, konflik tersebut bisa lebih mudah mungkin untuk diselesaikan selama kedua pasangan tersebut sudah sepakat bahwa kan kita juga dulu menikah berbeda agama. Adalah sebuah kemungkinan bahwa anak kita satu memilih salah satu agama di antara kita berdua, atau memilih agama yang lain di antara kita gitu. Itu adalah resiko juga yang perlu diterima oleh orang tuanya gitu. Betul. Mungkin si anak daripada menyakiti salah satu begitu ya dengan memilih salah satu agama, mungkin lebih baik milih yang lain biar tidak merasa ada rasa bersalah pada salah satunya biar begitu adil. Ya. Bisa jadi seperti itu, atau memilih untuk Bu kalau misalnya semua agama baik, kalau gitu kenapa saya harus memilih salah satu? Menurut saya semua agama baik, ya udah aja kita menjalankan hidup yang penting baik sama orang, tidak menyakiti makhluk lain. Itu banyak terjadi Kang. Sehingga Artinya, anaknya tidak memilih agama. Tidak memilih agama dalam arti mereka menjadi ateis. Bisa menjadi ateis karena mereka cuman atau sekedar secara legal ditentukan aja, ya udah apa aja lah yang tertulis di KTP mah gitu. Yang penting aku tidak menyakiti orang lain, aku bersikap baik sama orang, dan aku percaya pada zat yang lebih besar daripada aku, tapi tidak perlu diberi nama, tidak perlu diberi label agamanya apa. Itu juga banyak. Baik. Oke, seperti itu. Teh barangkali nih ya punya data riset tentang pernikahan beda agama yang dilakukan di Indonesia, ada nggak Teh? Punya nggak datanya? Aduh, aku nggak punya kalau riset mah, karena kalau bicara riset pasti kan harus komprehensif ya, dari tahun berapa ke berapa, berapa banyak seperti itu. Oke. Tapi paling tidak memang Teteh punya beberapa klien yang memang berasal dari pasangan beda agama gitu ya Teh? Betul. Oke. Baik. Pernah juga ngobrol dengan mereka ketika salah satu ketika seorang anak itu kemudian memilih salah satu keyakinan dari orang tuanya, entah itu yang sama dengan ibunya atau dengan ayahnya. Biasanya yang menjadi entah itu kegalauan gitu ya, tantangan mereka secara psikologis gitu, apa sih yang sering mereka ceritakan? Biasanya mereka khawatir gimana ya, karena biar bagaimanapun menurut masing-masing agama mereka yang terbaik. Tetapi mereka sudah sadar bahwa resiko itu dimulai ketika mereka memutuskan untuk menikah beda agama. Gitu. Jadi konflik resolusinya lebih bagaimana ya pertanggungjawaban saya misalnya sebagai seorang suami, kalau misalnya nanti anak saya tidak memilih agama yang sama dengan saya, misalnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana harus menjelaskan kepada anak-anak nanti kalau dewasa misalnya mereka menikah juga dengan beda agama, tapi mereka juga mempersiapkan diri untuk karena kita mengalami hal ini, kita harus mempersiapkan kalau someday mereka mengalami konflik yang sama. Jadi mungkin share-nya lebih ke pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi kan sangat subjektif ya Kang ya, gitu. Beda-beda banget gitu. Tetapi mungkin yang bisa aku sampaikan adalah sebetulnya secara psikologis yang perlu sangat dipahami adalah ketika dua pribadi yang berbeda jadi satu dalam ikatan pernikahan, itu saja sudah membutuhkan banyak sekali proses adaptasi. Apalagi perbedaan pribadi ini ditambah dengan perbedaan yang sangat mendasar, yaitu agama. Lain halnya kalau kita bicara beda dua-duanya tidak taat. Jadi kayak sekedar ada di KTP terus ya udah aja, ya aku misalnya agamanya apa, dia apa, tapi menjalankan hidupnya misalnya tidak berpegang pada agama, hanya pada norma-norma sosial, menjalankan hidupnya tidak melakukan ritual-ritual keagamaan, itu tentu saja akan beda sekali Kang dinamikanya. Tetapi kalau kedua-duanya adalah sosok yang religius gitu, itu pasti konfliknya akan lebih banyak gitu. Betul. Oke. Baik, bahkan saya pernah mendengar bahwa katanya kalau anaknya laki-laki nanti ikut bapaknya, kalau anaknya perempuan ikut ibunya. Kadang ada yang begitu juga, ada perjanjiannya gitu ya. Sama Iya,
Ya, betul. Mhm. Baik, Teh Mai Kadang-kadang hatur. itu menjadi jargon. Betul. Oh, oke. Menjadi jargon bahwa kalau laki-laki harus ikut bapaknya, kalau perempuan ikut ibunya. Padahal ya that's not always the case. Iya, Tetap aja iya. kalau agama ya kembali ke Pilihan pribadi personal masing-masing kan, begitu ya. begitu. Oke. Baik, Teh Mai hatur nuhun pisan ini. Terima kasih atas apa ya? Ini sudut pandang yang ya selama ini saya tidak pernah bayangkan gitu ya, kalau ternyata situasinya bisa seperti itu gitu ya. Dan ada hal-hal yang memang mungkin sekarang menjadi satu apa ya? Sudut pandang tambahan lah begitu ya bagi pendengar PR tentang bagaimana dari sisi psikologi tentang pernikahan berbeda agama ini. Hatur nuhun Teh Mai atas waktunya. Selamat Sami-sami, beraktivitas kembali. Sehat selalu. Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Iya. Waalaikumsalam. Salam. Salam.